Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi Waalaikumsalam. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sobat Nusantara, alhamdulillah pada episode yang keempat ini kita bertemu lagi dalam suasana penuh keberkahan di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Alhamdulillah, Sobat Nusantara, pada kesempatan ini, episode yang keempat, program Tadarusin, Tadarus Islam Nusantara yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Nusantara Bandung. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk bisa mewawancarai salah seorang tokoh Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Kabupaten Sukabumi yang sudah hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, ini adalah salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah Dr. Ki Haji Aang Abdullah Zain, MPDI. Beliau adalah alumnus dari Universitas Islam Nusantara Bandung. Beliau adalah pengasuh pondok pesantren dari Jalan Ki Haji Zain nomor 5, Kampung Nagrok, Sinar Barokah, Desa Perbawati, Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Pesantrennya adalah pesantren Az-Zainiyah. Assalamualaikum Kiai, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Gus. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Amin. taala. Sobat Nusantara, segera mari kita mulai acara wawancara pada kesempatan kali ini. Yang pertama ingin saya pertanyakan kepada beliau, seperti apa ulama ideal dalam pandangan ulama ada di bumi Nusantara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Recording in maulana progress. Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a ahla sunnatihi wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, sahabat Nusantara dimanapun berada, wabil khusus sahibul fadilah wassamaha Gus Yazid yang kami hormati beserta sahabat-sahabat di Universitas Islam Nusantara yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan dan insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kami diberi kesempatan untuk Al-Fakir diberi kesempatan untuk sama-sama memberikan kontribusi pemikiran, pemahaman, dan juga pengalaman tentang apa-apa yang akan ditanyakan. Tadi dipertanyakan tentang apa sih yang disebut dengan ulama versi Nusantara. Mungkin begitu ya, Gus. Ya, Menurut saya yang bodoh ini, ulama itu jamak dari alim. Alimun, alimani, ulamaun. Tetapi ulama itu sudah dijadikan istilah bagi orang yang memiliki ilmu dan bermanfaat. Ilmu apa saja. Dari mulai ilmu agama sampai ilmu sains itu ilmu Allah. Tidak ada satupun ilmu yang tidak ilmu Allah. Lah kalau ilmu itu adalah ilmu dari Allah, maka manfaat ilmu itu untuk memuliakan, mengagungkan Allah dan membawa orang supaya lebih mengenal kepada Allah. Maka fungsi ulama di Nusantara adalah bagaimana caranya memperkenalkan Allah dan syariat yang Allah turunkan kepada baginda Rasulullah di tengah-tengah masyarakat Nusantara. Kalau tidak salah kami dulu diberi pemahaman oleh orang tua kami yang disebut Nusantara adalah dari Campa sampai Papua. Campa itu sekarang bukan lagi Kamboja, tapi Campa itu setelah kami telusuri sekarang dari Burma, dari Myanmar. Dari Myanmar, Laos, Vietnam, Thailand,
sampai ke Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, dan juga Papua Nugini dan Timur Leste. Itulah Nusantara. Dengan beribu-ribu budaya. Tidak untuk merubah mereka menjadi orang Arab. Tidak untuk merubah mereka menjadi orang lain. Tapi tetap pada posisi mereka dengan budaya mereka, hanya meluruskan akidah mereka kepada Allah dan meluruskan syariat mereka sesuai dengan syariat yang Rasulullah berikan. Sehingga sesiapapun yang memiliki ilmu dan ingin memadukan seluruhnya ini di dalam kenusantaraan, maka kami, mohon maaf, ini menurut versi kami, itulah ulama Nusantara. Tetapi sesiapapun yang memakai ilmu, justru untuk memberangus kenusantaraan, justru untuk menghilangkan kepada budaya lokal, budaya asal, memindahkan mereka kepada manhaj yang lain, mohon maaf dengan segala hormat, kami belum mengakui mereka sebagai ulama Nusantara. Kesantunan, adab ketimuran, tata krama, dan lain sebagainya, itu memang Rasul yang mengajarkan, tapi adanya lebih banyak di kita di sini daripada di sebelah sananya. Sehingga hebatnya ulama-ulama terdahulu adalah al-muhafadzatu 'alal qadimis salih. Segala budaya yang baik tetap kita jaga, tetapi wal akhdhu bil jadidil aslah, segala sesuatu yang lebih baik lagi yang baru kita ambil untuk dapat meluruskan pemahaman ini menjadi kepada pemahaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa itu namanya, jampe-jampe itu juga jangan dihilangkan karena ujung-ujungnya kepada Allah. Budaya-budaya yang biasa juga jangan dihilangkan. Karena dengan kita membaur bersama kekuatan Nusantaranya, maka kita justru akan menjadi kekuatan yang dahsyat dan luar biasa. Mudah-mudahan saya salah karena belum juga lihat beneran di kitabnya nih Gus Yazid yang lebih paham ini kalau kitabnya. Katanya Mas, dulu ditanya lah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini harus dicari lah. Assalamualaikum. Eh, Ada yang bertanya, katanya Salman Al-Farisi bertanya kepada baginda Rasul. Ini harus dicari dulu referensi benerannya ini. Karena kami hanya mendengar dari orang-orang tua kami. Ditanya mata sa'ah. Saat baginda Rasul setelah ditanya oleh Malak Jibril yang merupakan manusia pada saat yang hadis baina mananu ma Rasul yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan juga Sayyidina Umar dan para sahabat yang lain. Waktu itu Rasul ditanya oleh Malak Jibril yang berbentuk manusia mata sa'ah. Beliau mengatakan mal mas'ulu bihi a'lamu minas sa'il. Katanya setelah itu Salman Al-Farisi mengejar Rasulullah. Famata sa'a ya Rasulullah. Famin ba'di ila qiyamis sa'ah fama fauku min alfi wa khamsumi'ati amin. Katanya setelah aku sampai berdiri kiamat tidak lebih dari 1.500 tahun. Maka dari acuan itu jugalah bahwa Sayyidina Umar mengambil patokan untuk menetapkan awal tahun Hijriyah untuk menghitung itu. Lalu katanya ditanyakan, ini kenapa saya sebut katanya karena belum lihat beneran kitabnya. Ditanyakanlah katanya, Faman imamuhu? Siapa yang akan menjadi pemimpin nanti di akhir zaman? Beliau mengatakan ismuhu Mahdi, namanya Mahdi. Ini kan multi tafsir tentang Mahdi ini, memang yang sebenarnya jadi pemimpin atau memang namanya Mahdi. Lalu yang menarik yang kami perhatikan waktu itu pertemuannya itu terjadi multakol ulama yang dilaksanakan di Masjid Sultan Ismail Petra di Kelantan dan kami hadir waktu itu. Ini pembahasannya di situ. Lalu dikatakan faman junuduhu? Siapakah pasukannya? Pasukan Imam Mahdi. Faqama Rasulullah SAW, katanya berdirilah baginda Rasulullah SAW. Lalu menunjuklah ke arah timur. Ja'uri jalan. Akan datang para satria. Menunjuknya ke timur. Nah, timur yang dekat itu Timur Tengah, Arab. Timur yang jauh dari Mekah adalah Indonesia. Atau Nusantara ini yang kita sebutkan. Ja'uri jalan.
La tula wala qasara. Badannya tidak tinggi, wala qasara tidak pendek. La baydoa wala sauda. Tidak putih, tidak hitam. Mirip-mirip Gus Yazid inilah mungkin. Pasukannya. Nah, dari pemahaman itulah maka kemudian para ulama dari kita ini banyak berkumpul, banyak bersatu untuk memadukan pemahaman-pemahaman. Itu yang kami ketahui sehingga peran Islam Nusantara adalah sangat penting menuju kepada Indonesia emas. Seperti itu dan peran ulama Ya, juga ini sebagai katalisator atau pengikat dari kenusantaraan ini. Izin terima kasih Mun itu aja. Masya Allah. Jadi ulama menurut beliau ini adalah orang-orang yang tidak hanya menguasai dalam keilmuan saja, Hmm, tapi ulama itu harus punya kearifan lokal. betul. Harus betul-betul bisa mengajak masyarakat ini untuk terus menghidupkan budaya-budaya lokal, tapi dengan tetap berakidah ahli sunnah wal jamaah, tetap kemudian menjunjung tinggi akhlakul karimah seperti yang diajarkan oleh Nabi ini luar biasa. Ini kalau bisa kayak dibagi-bagi ini modeling ulama yang sudah ada di Nusantara ini seperti apa tipenya? Ada yang ulama seperti ini, ulama seperti ini. Kalau menurut Ajengan kira-kira gimana? Ada pembagian seperti apa Hmm. di Nusantara ini? Saya tidak berani membagi-bagikan ulama ya Gus ya. Tidak sahabat Nusantara bukan kapasitas saya dalam membaginya. Tetapi kalau kita bicara tentang Nahdlatul Ulama saja sekarang ini, sekupnya jangan dari ulama Nusantara yang terlalu jauh, dari ulama sekarang aja. Dulu almarhum abah kami, Wak Jejen itu mengatakan, nah, ulama di Nahdlatul Ulama itu terbagi tiga katanya. Ada Nahdlatul, ada apa itu namanya ulama Nahdlatul Ulama yang Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Riyasah, ada Nahdlatul Ghanimah. Ini. Kalau beliau membaginya, ada memang ulama yang ingin membangkitkan keulamaan, dengan cara apapun, dimanapun dia bisa bergerak untuk membawa semuanya kepada ranah, kepada Allah. Memperkenalkan kepada Allah. Ini yang kami maksud ulama Nahdlatul Ulama. Pakai dengan asas kitab, dengan semua ilmu yang dimiliki, bukan untuk memperlihatkan ilmunya. Bukan untuk memperlihatkan nama-nama kitabnya. Bahkan kitab sekarang jadi pajangan. Karena yang dibaca kan itu aja. Yang diperlihatkan kitabnya gede-gede. Nah, ulama yang begitu itulah ulama Nahdlatul Ulama. Ada Nahdlatul Riyasa yang memang masuk NU, bergabung dengan NU itu hanya untuk menginginkan jabatan. Ada juga yang Nahdlatul Ghanimah, cuma cari sisa perang untuk kehidupan di masa yang akan datang. Kalau membagi mendikotomikan ulamanya menjadi ulama apa saya mohon maaf don saya kurang berani karena Hmm. mungkin nanti akan ada ketersinggungan dari beberapa pihak. Yang penting selama ulama itu mau memakai ajaran-ajaran lokal yang diislamkan, islamisasi ajaran lokal tanpa meninggalkan ajaran lokalnya itu sendiri, kami katakan beliaulah ulama Nahdlatul Ulama yang sebenarnya. Amit Gus. Hmm. Masya Allah luar biasa ini. Jadi dengan segala macam kearifan lokalnya, akhirnya kan kita lihat fakta di masyarakat banyak ulama-ulama yang memang tafannun, Hmm. memfokuskan diri di berbagai bidang. Ada yang kadang banyak menekuni di bidang-bidang tasawuf, Hmm. ada yang bidang ilmu hikmah, fenomena-fenomena ulama yang memang banyak disowani masyarakat untuk dimintain raja, dimintain doa apa semacam itu. Kira-kira begitu gimana menurut Betul, betul. Kiai? Ya, kalau membaginya menjadi funnya begitu, terserah ya. Ada ulama ahli kitab, ada ulama ahli tasawuf, ada ulama ahli harokah, ada juga ahli ghanimah banyak sekarang, Gus. Iyalah, itu Dan semuanya lah. yang kami harapkan itu, kebanggaan kami terhadap Universitas Islam Nusantara itu,
Di Universitas Islam Nusantara tentang perghanimahannya itu sudah mulai dikikis, dihilangkan. Mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada kampus-kampus yang lain, bahwa justru memperlihatkan keulamaannya. Karena kan tugasnya orang belajar itu untuk jadi ulama, non saya Gus. Bukan untuk jadi orang pinter. Untuk itu jadi ulama. Nah, ulama Hmm, Universitas Islam Nusantara ini justru mencetak kader-kader yang nanti ke depannya akan menjadi embrio untuk mengangkat kembali Islam Nusantara dan keislaman di Nusantara. Terima kasih. Masya Allah luar biasa ya. Sebagai orang-orang yang memang kita dalam satu yayasan Islam Universitas Islam Nusantara, kita sangat berharap bahwasanya UNINUS ini ke depan tidak hanya melahirkan tokoh-tokoh dalam bidang ulumuddin, tapi ulumud dunia yang memang semuanya bermuara kepada apa yang sudah dicontohkan, diteladankan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Kita jeda dulu sebentar untuk mengikuti iklan Sobat Nusantara. Inilah sesi pertama. Untuk selanjutnya kita persilakan untuk iklan. Terima kasih. Masih bingung pilih kampus untuk masa depanmu? Inilah 5 alasan kenapa UNINUS adalah pilihan terbaik untukmu. UNINUS menorehkan prestasi sebagai peringkat ke-6 kampus NU terbaik di Indonesia dan masuk ke dalam 10 besar kampus terbaik di Kota Bandung. Sistem pembelajaran di UNINUS sudah berbasis Outcome Based Education atau OBE. Mau kuliah onsite di kampus atau belajar online di rumah? Semua bisa dengan sistem hybrid learning yang didukung oleh LMS Litera. Fleksibel, nyaman, dan tetap berkualitas. Terletak di Kota Bandung, UNINUS memiliki kampus yang asri, mudah diakses dengan transportasi umum. Jadi, nggak perlu khawatir lagi kalau buat ke kampus. Jangan khawatir soal biaya. UNINUS menawarkan skema pembiayaan yang fleksibel, serta berbagai pilihan program beasiswa untuk membantu meringankan biaya kuliahmu. Kuliah berkualitas gak harus mahal. Lulusan UNINUS sudah terbukti berkiprah di berbagai bidang, baik tingkat nasional maupun internasional. Dengan pengalaman dan kompetensi yang mumpuni, alumni UNINUS siap memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Jadi, tunggu apa lagi? Saatnya kamu menjadi bagian dari UNINUS dan raih masa depan yang lebih cerah. UNINUS, kampus pilihan untuk generasi unggul. Sobat Nusantara, kita lanjutkan lagi wawancara pada kesempatan kali ini. Kita akan mengajukan pertanyaan yang berikutnya tentang apa kiat-kiat yang sudah selama ini ulama usahakan, ikhtiarkan untuk membimbing umat di Nusantara ini, khususnya di Jawa Barat ini. Kira-kira ikhtiar-ikhtiar apa saja yang sudah beliau-beliau para ulama kita lakukan demi membimbing umat agar menjadi umat yang betul-betul diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami persilahkan, Kiai. Dan Sewu, terima kasih Gus Yazi, pertanyaan yang sedikit tapi jawabannya ini panjang. Kami sendiri belum merasa menjadi seorang ulama. Kami hanya para pengikut ajaran-ajaran para ulama. Mari kita cerita aja. Dulu kami ini silaturahmi ke pondok pesantren Lirboyo kalau nggak salah. Terus diterima oleh Kiai Masya Allah, Idris, Mbah Kiai Idris. Idris apa siapalah. Lalu kami ini bertanya, Nuwun sewu Kiai, kami kan banyak 15 bis waktu itu. Lirboyo ini sudah beberapa periode bisa bertahan secara hebat. Apa kiatnya, Kiai? Karena kami ini ajengan-ajengan muda dari Sukabumi, Jawa Barat ini
yang ingin melanjutkan estafet keulamaan dari orang-orang tua kami. Karena rata-rata di Jawa Barat, mata ulama'uhu, mata pesantrenuhu. Meninggal ulamanya, meninggallah pesantrennya. Nah, kami tidak mau, kami mau ini berlanjut, ini gimana ya? Nah, beliau sambil guyon, tapi kami rasa itu ilmu yang mendasar untuk kami. Kalau bapakmu tukang nyangkul, maka biasakanlah sejak kecil kamu pegang cangkul. Supaya cangkul bapakmu bisa kamu pergunakan saat bapakmu tidak ada. Kalau bapakmu ahli ilmu, maka ikutilah apa yang membuat dia menjadi ahli ilmu. Jangan dipotong ceritanya. Nah, sehingga jenengan juga bisa melanjutkan apa yang beliau-beliau bisa lanjutkan. Maka dari situ kami menganggap bahwa wala tahsabanna ladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jadi janganlah kita anggap bahwa ulama-ulama ini sudah meninggal, tetapi apa itu apa wala tahsabanna amwat bal ahyaun Lalu, inda rabbihim yurzaqun. Tetapi mereka masih hidup dan mereka masih diberi rizki. Lah rizki mereka itu kami pikir otak kami yang bodoh ini. Mereka dapat rizki apa? Uang udah nggak butuh, makan udah nggak butuh. Lalu rizki mereka ini apa? Rizki mereka ini adalah membimbing murid-muridnya, anak-anaknya menjadi orang yang sukses. Maka kiat dari kami yang pertama kalau ingin supaya ulama ini, keulamaan ini tetap tumbuh, maka ya tumbuhkanlah keulamaan itu di dalam hati kita. Contoh kecil kita lihat di Uninus ini ada program ke-NU-an, ada istighosah, ada tawasul, hadoroh. Hadoroh mungkin sekelas bahasanya ilah hadroti. Tapi hadoroh menurut mungkin ulama tasawuf menyatakan bahwa mereka ini masih hadir. Lalu kita minta bimbingannya. Maka selama santri merasa gurunya ada, maka adabnya pasti akan ada. Selama santri itu merasa gurunya masih membimbing, maka pembimbingannya itu masih ada. Maka insya Allah ulama ini akan terus berjalan ila yaumil qiyamah. Kecuali kalau sekarang nama ulamanya kita catut, tapi keulamaannya kita buang. Nah, nanti ada rupa nggak ada rasa. Sehingga dalam budaya Sunda hari ini sudah banyak orang-orang tua di Sunda ini sudah menyatakan no kacing calang berkokok tapi ayam jago makin diem. Nah, jadi ayam jago yang harusnya berkokok sekarang diem, lah yang berkokok sekarang telur boso ya Pak, ya? Kacing calang itu kalau dalam bahasa Jawa. Seperti itu. Ada lagi yang mengatakan cai na beak, santri na eueuh. Nah, orang belajar wudhu itu airnya habis tapi santrinya nggak ada. Seperti itu mungkin mohon maaf kalau terlalu berlebihan. Masya Allah, luar biasa. Terus kemudian kita lihat kan faktanya di Jawa Barat ini, kebanyakan ulama itu berada di sebuah pesantren-pesantren yang didirikan di daerahnya masing-masing, khususnya di Sukabumi dan sekitarnya. Menurut pandangan Kiai, kira-kira peran pesantren ini di masyarakat dalam pembangunan rohani, pembangunan fisik, pembangunan, terutama pembangunan bangsa ini seperti apa kira-kira? Fahum karruhi bainal amwat. Pesantren di tengah masyarakat seperti nyawa di tengah kematian. Pohon rindang di tengah padang pasir. Maka launa kosot minhum wahidatan. Seandainya berkurang satu orang saja. La fasadatil a'immah wal a'immah. Maka akan hancurlah peradaban sampai peradaban yang akan datang. Maka miris sekali sebenarnya Gus dan juga sahabat Nusantara sekalian. Kondisi-kondisi sekarang
banyak pondok-pondok yang gulung tikar. Anak-anaknya lebih mondok di luar dan lebih fokus kepada sekolah. Lalu sekolah di luarnya itu mereka tidak dibimbing tentang ke-NU-an. Tidak dibimbing tentang keulamaan. Lalu saya bayangkan ini akan hancur. Maka bersyukurlah di Jawa Barat ini ada Universitas Islam Nusantara yang sudah mulai menghidupkan lagi ke-Islam Nusantaraannya. Dulu juga Islam Nusantara, tapi ya Nusantaraan gitu. Kalau sekarang mulai dihidupkan benar-benar, sehingga kami sangat berharap dengan adanya Universitas Islam Nusantara ini, pondok-pondok anak-anak kiai ini yang di mana-mana ini ada ini dikuliahkan di Uninus tapi tidak keluar karena banyak sekarang yang moderat, bablas, salafi, macet. Itu istilah almarhum dulu. Salafi, macet, moderat, bablas. Salafi ya kesalafiahan bagus, muruk, santri apa-apa. Lah tapi macet. Nggak kenal dengan pemerintahan, nggak kenal dengan organisasi. Sehingga pas meninggal, kiainya meninggal pondoknya. Ada yang moderat, kuliah di luar, merasa paling hebat, paling Arab, berangkat ke Arab lah ke sana, ke Saudi. Pulang ini, bapak pilar-pilar keutamaan bapaknya hancur. Maka semakin berkurangnya pondok-pondok ini, akan semakin berkurangnya ruh dan rasa nyawa yang ada di masyarakat. Dan satu lagi yang harus ditekankan, bahwa perbedaannya ulama Nahdlatul Ulama adalah mereka mengurus masyarakat. Ada kan ulama kampus itu ya di kampus. Di kampus, di pondoknya sendiri, nggak ngerti lah masyarakat di sampingnya itu mau sengsoro, mau kelaparan, mau mati sekalian, nggak ngerti. Yang penting pondoknya aja. Nah ini perbedaan dengan pondok-pondok pesantren Nahdlatul Ulama. Maka peran-peran pondok ini sangat penting dan sangat mempengaruhi terhadap eksistensi Islam Nusantara di Indonesia. Terima kasih. Masya Allah, luar biasa. Terutama untuk bagaimana peran ulama-ulama pesantren ini untuk kemerdekaan Indonesia dulu ya. Oh, iya. Sampai kemudian G30 SPKI, kemudian pembangunan Indonesia sampai zaman ini begitu luar biasa ya. Kira-kira begitu ya, Kiai ya. Terus saya satu lagi. Saya kadang-kadang mikir ngaco ini, mikir gila ini. Apa kita mesti perang dulu ini supaya anak-anak kiai ini mau jadi kiai lagi? atau atau gimana? Karena memang ya seperti kita ketahui, nggak ada kemerdekaan tanpa adanya ulama dan santri. Bohong itu. Kemerdekaan Indonesia ini dicetuskan oleh para ulama. Genderang perang ini dicetuskan oleh para ulama. Ya mungkin waktu zaman dulu belum ada nama Nahdlatul Ulama. Setelah terbentuk Nahdlatul Ulama, resolusi jihad ini yang mengeluarkan adalah Nahdlatul Ulama. Lah tetapi sekarang kenapa kok Nahdlatul Ulamanya tidak Nahdlatul seperti itu? Dan saya bagus. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi peran ulama di Indonesia ini sangat luar biasa. Seperti ruh, kalau seandainya ruh ini sudah nggak ada, hanya akan tinggal jasad saja yang berjalan Ya. kemana-mana. Begitu ya, Kiai ya. Ya betul. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih, Kiai. Kita sudah sampai pada sesi yang kedua. Kita akan jeda sejenak, Sobat Nusantara. Kita akan mengikuti iklan-iklan selanjutnya. Silahkan. Masih bingung pilih kampus untuk masa depanmu? Inilah 5 alasan kenapa Uninus adalah pilihan terbaik untukmu. Uninus menorehkan prestasi sebagai peringkat ke-6 kampus NU terbaik di Indonesia dan masuk ke dalam 10 besar kampus terbaik di Kota Bandung.
Sistem pembelajaran di Uninus sudah berbasis Outcome Based Education atau OBE. Mau kuliah onsite di kampus atau belajar online di rumah, semua bisa dengan sistem hybrid learning yang didukung oleh LMS Litera. Fleksibel, nyaman, dan tetap berkualitas. Terletak di kota Bandung, Uninus memiliki kampus yang asri, mudah diakses dengan transportasi umum. Jadi, nggak perlu khawatir lagi kalau buat ke kampus. Jangan khawatir soal biaya. Uninus menawarkan skema pembiayaan yang fleksibel, serta berbagai pilihan program beasiswa untuk membantu meringankan biaya kuliahmu. Kuliah berkualitas gak harus mahal. Lulusan Uninus sudah terbukti berkiprah di berbagai bidang, baik tingkat nasional maupun internasional. Dengan pengalaman dan kompetensi yang mumpuni, alumni Uninus siap memberikan kontribusi nyata bagi bangsa dan negara. Jadi, tunggu apa lagi? Saatnya kamu menjadi bagian dari Uninus dan raih masa depan yang lebih cerah. Uninus, kampus pilihan untuk generasi unggul. Sobat Nusantara, kita bertemu lagi dalam sesi yang terakhir dalam program Uninus, yakni program Ramadan Tadarusin Tadarus Islam Nusantara. Masih bersama dengan kami dan narasumber kita Kiai Haji Angzen dari Sukabumi. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang sesi ketiga. Mohon saran dari Kiai untuk generasi muda kita dalam konteks untuk mencetak ulama pendidikan pesantren maupun ulama-ulama yang berkecimpung di masyarakat, seperti apa kiat-kiat atau saran-saran yang harus dilakukan oleh para kiai-kiai muda kita, calon-calon penerus kita yang sekarang masih dalam jenjang pendidikan, baik di pendidikan pesantren maupun pendidikan-pendidikan yang lain. Silahkan. Baik, terima kasih sahabat Nusantara. Seandainya saya punya kiat untuk itu, mungkin saya juga sudah jadi ulama ya. Baik, seperti yang tadi kita sampaikan, apa yang disampaikan oleh Mbak Kiai Idris, kami hanya berkaca berpengalaman dari apa yang disampaikan oleh orang-orang tua, para ulama-ulama sepuh, yang kebetulan tahun 2015, ini cerita sedikit Gus ya. Tahun 2015, orang tua kami ini akan dicalonkan menjadi Ketua MUI Provinsi Jawa Barat. Lalu kami ditugaskan oleh beliau untuk berjumpa dengan para ketua MUI se-Jawa Barat dan bertemu dengan kiai-kiai sepuh se-Jawa Barat untuk memohon nasihat. Saya anggap itu adalah estafet kepemimpinan beliau. Karena pas kami pulang hari Rebo, hari Kamisnya beliau wafat. Kami pulang keliling itu hari Rebo kurang lebih 20 hari Kamisnya beliau wafat. Dari semua yang kami dengarkan, nasihat dan petuah, fatwa dari para kiai-kiai sepuh yang hari ini sudah banyak yang wafat di Jawa Barat ini. Mereka mewasiatkan kepada kami bahwa ngaji. Itu tugasnya, ngaji. Lah, ngaji kan ngaji ya. Lalu di kesempatan lain kami berjemu juga dengan ulama sepuh, Abah Otong almarhum dari Pangandaran. Beliau mengatakan, ngaji itu bukan dengerin ilmu. Ngaji itu bukan baca kitab. Tetapi mendengarkan dan membaca itu salah satu unsur ngaji. Lalu ngaji itu apa? Ngaji itu ngala aji. Ngambil ajian. Mengambil rasa dari setiap ilmu. Lalu terakhir kami ngobrol dengan almarhum Bapak. Beliau mengatakan Allah itu mampu menghebatkan dan tidak hebatkan kita dalam satu waktu.
bisa kita jadi ulama pelanjut dalam satu waktu. Contoh kecil. Di Bogor ada namanya apa ya pondok pesantren saya lupa. Mama Falak itu punya anak namanya di Pagentongan lah pondok pesantren Pagentongan. Nah, Falak. ya Mama Falak itu. Beliau punya anak nakal sekali. Ya, waktu kami dulu waktu kecil sering ke tempat Mama Falak juga masih nakal. Lalu tiba-tiba Mama wafat. Lah setelah Mama wafat orang ini eh, tidur di makam bapaknya selama 40 hari. Lalu tiba-tiba bangun itu paham tafsir semuanya. Nah, itu yang disebut dengan Cepladun sekarang yang memimpin di sana. Sehingga disebut Cepladun itu karena ilmunya laduni. Lah, apa bisa semua orang kayak begitu kan tidak juga. Kalau semerta-merta kita tidur di makam orang tua kita lalu bangun jadi ulama ya bangun tinggal belekan aja yang ada. Allah itu mampu. Kata Bapak dulu, kamu Allah itu bisa membisakan kamu dan tidak bisakan kamu dalam satu waktu. Cuman pertanyaannya, siapa yang akan diproses oleh Allah menjadi bisa dan siapa yang akan diproses menjadi tidak bisa? Nah, maka caranya rayulah Allah. Rayulah Allah dengan kebodohanmu sehingga kamu mau ngaji. Walaupun kamu Allah tahu kamu itu bodoh. Rayulah Allah dengan ibadahmu walau Allah tahu kamu itu melaksanakannya terpaksa. Tapi keterpaksaanmu membuatmu istiqomah itulah rayuanmu kepada Allah. Sehingga yang terakhir sebagai closingnya ini kami ambil kalam dari Habib Syekh bin Salim yang makbaronya ada di Pondok Pesantren Al-Masturiyah. Nah, beliau dari Pondok Pesantren Al-Mashhad dari Yaman beliau. Nah, beliau mengatakan ayyuhal wad. Ini saya ingat-ingat lupa tapi itu selalu diingatkan oleh Bapak karena waktu itu saya juga digendong di paha beliau. Tahun 82, 83 lah waktu itu. Beliau wafat tuh kalau nggak salah tahun 86 atau berapa lah. Nah, ayyuhal wad. Innamal ilmu bi khamsati asya. Ilmu itu mencarinya dengan 5. Satu, bil mutola'ah. Summa bil muzakarah. Summa bit ta'allum. Summa bit tabarruk. Summa bil khidmah. Fadfaril khamis. Jadi mencari ilmu itu dengan 5 perkara. Ini untuk generasi-generasi muda kan ini. Untuk teman-teman sahabat-sahabat Ikoman, sahabat-sahabat Nusantara yang sekarang ini anak kiai tapi kebingungan lagi gimana ini ngelanjutin perjuangan bapaknya. Nah, ini kami rasakan waktu kami ditinggalkan orang tua nu sewu, Gus. Kami bengong aja mesti gimana, mesti ngapain. Apa dulu kan. Sedangkan saudara-saudara kita kan menganggap bahwa kita ini kiai. Padahal sak goblok-gobloknya kiai kayak gini. Ambillah ilmu dengan 5 perkara. Satu, dengan mutolaah. Minimal sehari bacalah kitab itu walaupun cuma 1 baris. Mutolaah. Summa bil muzakarah. Banyaklah berdiskusi dengan teman-teman. Sahabat Nusantara, jangan mendiskusikan masalah mobil, masalah rumah, handphonemu apa. Ini kan pertanyaan di situ. Istrimu berapa? Sudah punya yang baru apa belum? Kan ya kadang-kadang kalau kumpul yang diomongin kayak gitu, Gus. Non sewu. Mohon maaf. Nggak pernah ngomongin itu tentang ilmu. Ilmu ini bagaimana, nggak pernah. Memudzakarah. Summa bita'allum. Walaupun sudah jadi kiai, jadi ulama hebat, mau ngaji. Duduk ikut pengajian. Wah, yang ngomongnya juga saya udah ngerti. Ya, ya Pak, nggak apa-apa. Lah kan tugasnya juga ta'allum, bukan paham, bukan tafahum, tapi ta'allum. Ngaji, duduk di hadapan guru. Yang ketiga tabaruk, ngalap barokah.
Ya, contohnya malam Jumat itu Yasin 40 kali untuk mendapatkan ilmu laduni. Kami masih ini malam Jumat, ini kami melayani para tracker yang lagi nge-track Yasin ini. Anak-anak kiai, anak santri yang di pondok ini yang sedang ngejar Yasin 40 kali. Tabaruk yang terakhir bil khidmah. Menjadi pelayan ulama dengan do'rok saka tahta akdami rijlai syaikhika. Simpanlah kepalamu di bawah telapak kaki gurumu. Maka insya Allah, dan fadlul khamis, jaga yang kelima. Yang kelima inilah yang membuat kita bisa menjadi ulama lagi. Banyak sekali kisah-kisah, apalagi di kalangan Nahdlatul Ulama, yang menjadi ulamanya itu bukan karena jago ngaji, tapi jadi ulamanya itu karena kuat khidmah. Nah, inilah contohnya si Aang ini. Orang ini yang setiap hari ditempeleng oleh orang tua kami 5 kali sehari. Ditempelengi 5 kali sehari. Bahkan sebelum wafat itu Bapak, saya sempat tanya sama Bapak, Pak, kenapa sih kok saya ini setiap selesai Bapak ngomong tuh tempeleng? Kenapa kamu nggak ridho ditempeleng? Ya ridho Pak, namanya anak ya nggak mungkin nggak ridho. Tapi kenapa? Lalu dia lihat ke atap rumah. Tuh lihat ke langit-langit. Apakah langit-langit itu nempel hanya karena disimpan? Tidak sebenarnya. Itu nempel karena dipaku. Nah, saya juga pengen maku pemahaman saya dalam kepala kamu supaya tidak cepat jatuh. Nah, begitu. Jadi yang kelima inilah yang kami rasakan. Saya di pondok itu dimanapun mondok selalu jadi sopir. Dan almarhum itu waktu kami pulang ke rumah itu nggak pernah nanyain kamu ngaji apa, kamu sudah bisa apa, nggak pernah. Seumur hidup saya nggak pernah. Saya selalu ditanya gimana dapur gurumu bersih atau tidak, anak-anaknya siapa yang ngasuh, terus makanannya siapa yang ngurus. Kalau ada yang ngurus kamu boleh pulang, kalau nggak ada kamu harus di pondok sampai guru merasa nyaman. Karena satu doa dari mereka itu lebih utama dari 1.000 tahun kamu mengaji. Itu kata beliau. Begitu mungkin Gus, mohon maaf ini nggak ngaji. Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Maaf. Luar biasa, luar biasa. Sobat Nusantara ini sungguh kiat-kiat yang luar biasa untuk teman-teman Sobat Nusantara, terutama yang sekarang lagi eh, proses belajar di tempatnya masing-masing. Ini ada 5 hal yang disampaikan kepada kita semua Sobat Nusantara untuk bisa mengikuti apa yang sudah dirintis oleh orang-orang tua kita. Yang pertama mutolaah, yang kedua mudzakarah, yang ketiga adalah ta'allum, yang keempat tabarruk, yang kelima adalah khidmah. Ini sungguh luar biasa. Ulama-ulama yang mengajarkan kepada kita, ulama-ulama yang menjadi ruh di masyarakat, ulama yang kemudian ikut memperjuangkan negara kita, kemudian membangun negara ini menjadi negara yang begitu hebat. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber beliau Kiai Haji Aang. Ya. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang pertama, bukan perpisahan. Kita nanti akan memohon terus kepada Ajengan untuk ikut berkontribusi, memberikan pandangan-pandangan untuk terus kemudian membersamai kita dalam program-program yang disusun oleh UNINUS dalam lembaga riset dan kajian Islam Nusantara. Sekian, terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza kepada beliau Kiai Haji Aang Zain. Kepada Sobat Nusantara, sekian program pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.